Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menghidupkan kembali TV tabung ya. Bukan berarti TV tabung ini mati ya, tapi siarannya yang sudah dimatikan ya, siaran analognya yang sudah dimatikan. Dan tentu saja TV ini tidak dapat digunakan lagi, gambarnya nggak ada gitu. Jadi apa yang mau ditonton gitu. Nah, untuk itu di sini saya akan memodifikasi yaitu dengan menggunakan tuner digital ya. Ini dia tuner digital udah saya siapkan satu. Nah, ini nanti akan saya pasang pada PCB ya. Tadi saya pasang pada PCB. Dan tentu saja ini tuner aslinya ini harus dilepas ya, harus dicabut. Oke, ini sudah saya lepas solderannya, jadi tinggal melepas saja. Nah, ini disebutnya tuner analog. Nah, ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Ya, karena siarannya sudah disuntik mati ya oleh pemerintah. Dan ini akan saya ganti dengan tuner digital ya. Tentu saja tuner analog dengan tuner digital ini kakinya sama, jaraknya sama, tapi pinnya berbeda ya. Yang mana pada tuner analog ini ya, pada pin IF-nya ini antara sinyal video dan audio ini masih jadi satu ya, pada pin IF ya. Nah, sedangkan pada tuner digital ini sudah terpisah-pisah. Nah, terlihat ya. VO berarti video out, GND ground ya. Nah, B plus 12 volt, ground lagi, terus NC. Nah, IR in ini berarti dia remote masuk ya. Remote masuk. Nah, terus LO berarti left out, berarti audio out ya, bagian L. Nah, terus ini ada pin set ya. Ada pin set. Nah, lalu ada RO ini berarti bagian audio R ya, output R. Nah, terus ada ini IR out, berarti remote output, remote keluar gitu ya. Nah, tentu saja di sini kita harus paham ya, mana pin-pin yang harus digunakan. Nah, tentu saja pada PCB ini harus kita eksekusi dulu ya. Jalur IF harus kita eksekusi dulu ya. Nah, terus jalur tegangan B plus juga harus kita eksekusi dulu. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan untuk tuner digital ini. Oke, kita lanjut. Saya akan pasang dulu tunernya. Oke, ini sudah tertancap, tinggal disolder ya. Saya solder dulu. Oke, ini sudah saya solder pada bagian kaki platnya ya, atas dan bawah ya. Ini sudah saya solder, tinggal solder pin-pinnya. Oke, kita mulai dulu dari pin video ya. Kita mulai dulu dari pin video out ya. Oke, dari kaki sini. Nanti ini akan terhubung ke AP1 ya. AP1 di mana di sini ada soket ya. Ini soket. Ini ada soket 3 kaki ya, 3 pin. Nah, di sini di PCB ada keterangannya. Ya. Ada keterangannya, ada G, V, dan A. Ya, A ini audio, V ini video, ya, G-nya ini ground. Nah, pada kaki tuner ini ada keterangan VO ya. Di awal tadi ada keterangan VO. Nah, VO ini berarti video out. Nah, video out ini akan kita solder ke kaki V. Berarti yang tengah ini ya. Oke, kita solder dulu. Oke, ini sudah tersolder ya. Pin VO ya ke soket V ya. Oke, ini satu. Sekarang kita akan solder kabel kedua yaitu pada pin audio. Ya. Pada pin audio di sini. Ini akan kita solder ke pin audio. Yang mana pin audio ini berada pada pin RO. Berarti ini ya. Pin RO kaki nomor 2 ya. Karena kaki nomor 1 di sini ada IR out ya, remote out. Ya, nah keduanya ini adalah RO ya, out audio bagian R ya. Kita solder langsung dari kaki 2 ini ke pin audio. Oke, akan saya solder dulu. Oke, sudah tersolder ya. Video dan audio sudah tersambung. Selanjutnya kita akan menyambung remote ya. Akan menyambung remote.
Oke, di sini kita cari dulu pin remote-nya ya. Nah, di sini ada keterangan IR. Terlihat ya. Ada keterangan IR. Nah, IR ini akan kita sambung ke pin IR tuner digital. Nah, yang mana tadi kita lihat IR in, remote in ini ada pada kaki nomor 5 tuner ya. Kaki nomor 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini IR in ya, remote in, remote masuk. Nah, ini akan kita solder ke pin IR TV. Nah, ini akan kita solder ke sini. Oke, remote sudah tersambung ya. Remote sudah tersambung ke pin TV ya, PCB TV. Digabung ya. Remote TV dengan remote tuner ini digabung saja ya. Nah, selanjutnya tinggal satu langkah lagi ya. Tinggal satu langkah lagi, yaitu B plus-nya. Jadi tuner ini ya, tuner digital ini dia membutuhkan power ya, butuhkan power sebesar 12 volt. Ya, yang mana tadi B plus-nya itu kaki nomor 3 ya, dari bawah. 1, 2, ketiga. Nah, ini tuner pin 12 volt ya. Nah, ini kita cari saja tegangan 12 volt dari TV ya. Nanti kita ukur mana tegangan 12 voltnya ya. Kita ukur saja dulu, kita cari tegangan 12 voltnya. Oke, TV udah kita nyalakan ya. Kita cari tegangannya yang 12 volt. Ini tepat sekali ya. Ini tegangan 12 volt ya. Nanti kita akan solder di sini ya. Langsung dari output regulator tegangan 12 volt ya. Kita perhatikan dengan jelas ya. Perhatikan pin yang saya tunjuk ini. Ini adalah tegangan 12 volt ya. Kita akan sambung ini ke 12 volt tuner digital. Oke, kita sambung. Oke, tegangan 12 volt sudah tersambung ya ke kaki tuner ya. Nah, berarti dia poinnya itu ada 4 ya. Pertama itu video. Pertama kabel video. Kedua kabel audio. Ketiga kabel remote. Ya, ini kabel remote. Keempatnya power 12 volt. Oke. Cukup 4 poin ini. Instalasi sudah selesai. Ya, tinggal pengetesan. Kita masukin antena. Dan yang lebih penting lagi, kerapihan pengkabelan ya. Ini saya hanya memberikan contoh ya, agar jelas ya, memberikan contoh agar jelas. Karena nanti pada kenyataannya kabel ini akan saya rapihkan ya. Tentu saja tidak begini gitu. Nanti akan saya rapihkan menggunakan jalur-jalur aslinya gitu kan. Jalur-jalur aslinya yang selagi masih bisa kita modif agar alur kabel ini tidak terlalu berantakan ya. Kalau bahasa kampungnya itu jangan terlalu cebrik ya kerjaan kita. Karena kalau kerjaan kita terlalu cebrik juga gitu, nggak enak dilihat gitu. Artinya di sini kita kerja harus profesional ya. Saya kira paham ya. Kita kerja harus profesional. Ya, ini hanya sebagai contoh agar video saya dapat dimengerti dengan jelas. Ya. Oke, kita tes aja dulu. Ya, masukkan antena. Oke, kita tancap ke listrik. Nyala. Masih pada posisi TV ya. Ini perlu kita pindahkan dulu ke input AP ya. Di sini input AP kita cari, ini AP ya. Kita perlu pindahkan ke AP. Nah, dia udah dapat siaran. Oke, udah dapat siaran. Oke. Oke, kita pindah siaran Indosiar. Oke, ini dia contoh pengkabelan lewat atas PCB ya. Saya kira ini akan lebih rapih ya ketimbang kita harus nyolder dari bawah PCB. Ya, jadi di bawah PCB dia akan tetap rapih ya, kelihatan rapih, tidak ada kabel yang berantakan.
Ya, jadi dilihatnya tetap enak gitu. Oke, di sini ada opsi kedua ya. Yang tadi kan tegangan 12 voltnya kan didapat dari regulator ya, dari output regulator. Nah, di saat dia standby, tipe standby, maka TV ini 12 voltnya akan tetap ada ya. Nah, otomatis kalau misal ambil dari output regulator ini, maka tegangan 12 volt walaupun dalam keadaan standby, ya tuner digital ini dia tetap akan aktif gitu ya, tidak mati gitu. Nah, untuk opsi kedua, ini saya ambil contoh, ambil dari lilitan playback ya. Dia cukup 2 lilitan untuk membentuk tegangan 12 volt ya. Jika tegangan 12, jika 2 lilitan ini kurang dari 12 volt, maka bisa dipastikan ngelilitnya terbalik ya. Nah, bisa diperhatikan ya. Ini 2 lilitan cukup untuk 12 volt. Jika arah lilitannya benar, ya jangan terbalik ya. Dan tentu saja ini akan lebih aman ya. Di saat dia mati standby, maka playback ini pun mati dan tegangan 12 volt ini pun akan turun gitu. Kembali ke tegangan standby gitu. Dan ini pun akan mempermudah di saat pencarian di misal ya, di beberapa mesin TV yang lain itu tegangan 12 voltnya misal sulit didapat ya. Maka opsi inilah yang bisa dilakukan ya. Oke, selesai sudah video saya kali ini ya. Mudah-mudahan video saya bisa memberikan manfaat ya untuk semuanya. Karena kita juga ya mau tidak mau ya kita harus menuruti program dari pemerintah ya. Mudah-mudahan ya video saya ini bermanfaat. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk subscribe-nya ya, like dan komennya. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.